Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita berharap supaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan untuk kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mau menyerahkan pelajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pewahyuan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa bukan cuma kami mengerti dengan pikiran kami, tapi kami boleh menangkap dengan spirit kami, dengan jiwa kami. Supaya kami boleh memahaminya dan memberikan kepada kami untuk kemauan untuk kami boleh mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan melalui firman yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan masuk dalam bagian terakhir dari buah roh, yaitu buah roh yang ke-9 yang namanya penguasaan diri. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ekrateia. Ekrateia itu mempunyai dua makna, dua arti. Yang pertama adalah kemampuan manusia mengendalikan segala keinginan-keinginan atau naluri-naluri liar yang ada dalam hidup manusia. Kita sebagai keturunan Adam mewarisi bibit-bibit dosa dan cenderung keduniawian, kedagingan itu merongrong hidup kita. Nah, orang yang disebut dengan ekrateia, penguasaan diri adalah orang yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan negatif yang ada dalam hidupnya. Nah, saya akan bacakan satu ayat di mana kata ekrateia itu dipakai. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Ini pesan Paulus kepada para janda. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu. Kepada janda-janda yang masih muda, Paulus menganjurkan supaya mereka bisa menguasai diri, punya apa yang disebut ekrateia. Tetapi kalau toh mereka tidak mampu menguasai diri, ya, maka Paulus berkata, silakan menikah saja daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi Paulus ingin naluri-naluri seksual itu bisa dikendalikan. Tetapi kalau tidak mampu, lebih baik menikah. Jadi saya berpikir ini bukan cuma pesan kepada wanita, kepada janda, tetapi juga para duda. Kalau bisa mengendalikan diri, ya, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak bisa, lebih baik menikah. Jadi ini pesan ini tidak hanya untuk janda saja, tetapi juga duda. Tapi ayat ini, kata ekrateia, tidak hanya berkaitan dengan seksual, tetapi segala keinginan-keinginan negatif. Kita yang suka emosi, gampang marah, lalu kemudian kita bersikap tidak baik terhadap orang lain, ingin mencelakakan orang lain. Nah, keinginan-keinginan negatif yang semacam itu perlu dikendalikan supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa seks itu sesuatu yang positif, tidak dosa, sejauh itu ada dalam lingkup pernikahan. Di luar pernikahan, seks itu namanya perzinahan. Itu sebabnya orang percaya diminta untuk menjaga diri. Apalagi kalau itu
masih muda, menjaga diri, menahan, mengendalikan keinginan-keinginan seksualnya supaya tidak tersalur pada tempat yang salah. Jadi saya bisa katakan seks itu seperti api yang di dalam kompor. Api dalam kompor itu kan positif, bisa membuat masakan matang dan seterusnya. Tapi yang bahaya adalah ketika api itu tidak ada dalam kompor, akan membakar banyak barang yang ada di sekitarnya. Jadi itu kira-kira pemahamannya. Bagaimana kita sebagai orang percaya menunjukkan buah roh nyata, kata-kata yang suka meluncur dengan cepat dari mulut kita bisa kita kendalikan. Bukan kata-kata makian, kasar, tetapi kata-kata yang lembut. Kita bisa mengendalikan seks kita bisa mengendalikan emosi kita, hingga kita menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Nah, lalu sebetulnya bagaimana caranya itu mengendalikan keinginan-keinginan yang ada dalam hidup kita? Salah satu cara adalah kita membangun manusia roh. Apa yang dimaksud manusia roh? Manusia roh itu adalah roh kita itu menjadi kuat, lalu roh ini dapat mengendalikan segala naluri-naluri yang ada dalam hidup kita. Sebaliknya apa yang disebut roh itu lemah, roh itu dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Roh tidak mampu mengendalikan nafsu-nafsu, naluri-naluri liar yang ada dalam hidup manusia, hingga kita nanti terjerumus dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu membangun manusia roh. Bagaimana caranya membangun manusia roh? Salah satu jalan adalah kita doa puasa. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, doa puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Bukan itu. Jadi saya memberi pesan kepada kita mengenai bagaimana doa puasa yang benar. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puasa yang dikehendaki ialah membuka belenggu, melepas tali-tali kuk. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dilepaskan. Jadi bersamaan dengan puasa kita berharap bahwa tubuh jasmani kita itu menjadi lemah. Karena dia makan, tidak minum, lalu lemah. Di saat itu kita membangun spiritualitas kita dengan berdoa, baca firman, tapi firman itu merema. Kita memperkatakan firman supaya firman itu betul-betul kita hayati. Tapi bersamaan dengan hal itu, kita mesti menginventaris kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita itu apa saja. Apakah itu emosi, atau itu seks, atau apa. Tiap-tiap manusia punya kelemahan yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu yang diatasi selama doa puasa. Kadang-kadang ketika kita minta supaya Tuhan memberi kesabaran, sering orang yang dekat dalam hidup kita itu justru bikin jengkel kita. Biasanya tidak pernah melakukan apa-apa yang menjengkelkan. Tapi ketika kita doa puasa, justru orang yang dekat dengan kita itu membuat kita jengkel, emosi. Kadang-kadang dari mulut kita terlontar kata-kata, apa kamu tidak tahu, aku baru doa puasa, kamu bikin jengkel, bikin aku marah. Nah, ini kata-kata yang salah. Ketika kita minta doa puasa, mesti Tuhan tuh ngetes. Dengan hal-hal yang menjengkelkan kita, lalu bagaimana kita meresponnya? Merespon dengan positif. Oh, ini Tuhan nguji saya. Apakah di waktu doa puasa saya mampu
dengan hal yang menjengkelkan ini tetap sabar atau meledak emosi saya. Nah, orang yang dapat mengendalikan emosi, orang yang mengendalikan segala naluri liar yang ada dalam dirinya, itu disebut ekrateia. Yang artinya orang yang bisa menguasai keadaan. Ya. Orang yang tidak punya ekrateia atau penguasaan diri, dia hanyut oleh emosi, oleh situasi yang dimunculkan oleh orang lain. Tapi orang yang punya ekrateia, dia yang mengatur dirinya. Aku tidak mau diatur oleh orang luar. Aku mau sabar. Nah itu. Ya. Jadi itu kira-kira yang perlu dilakukan, membangun manusia roh tidak hanya doa puasa tetapi melepas belenggu kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang ada dalam diri kita. Ya. Hingga kita dari hari ke hari hidup kita itu menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, hal yang kedua, ini dari sisi praktis. Mulailah melepaskan kebiasaan atau melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Ya. Kalau itu seperti saya ibaratkan seperti orang angkat besi, barbel. Kita tidak mungkin langsung 100 kilo kita angkat. Kita mulai dari 10 kilo. Lalu kalau itu bisa 15 kilo kita angkat. Lalu 20 kilo dan seterusnya sampai pada kemaksimalan. Ya. Demikian juga dengan kebiasaan. Misalnya kebiasaan yang remeh, yang kecil mulai dengan bangun pagi. Kalau ada di antara kita yang sudah terbiasa bangun jam 7 pagi. Lalu kemudian punya komitmen, aku mau bangun jam 5 supaya ada waktu saat teduh, baca firman, berdoa dari jam 5 sampai jam 6. Lalu habis itu aku ngurusin rumah tangga. Nah, hal-hal kecil itu kita latih. Kalau untuk bangun pagi dari jam 7 menjadi jam 5 tidak mampu. Dan ini tergolong pada kebiasaan yang kecil. Kalau yang kecil tidak mampu, bagaimana yang besar bisa kita atasi? Gak mungkin. Itu sebabnya kita perlu punya komitmen yang kuat. Aku harus menang. Dalam waktu setengah tahun ini kebiasaanku yang seperti ini lenyap. Itu lewat latihan-latihan, lalu juga membangun manusia roh. Kalau kita sadar kita orang yang ada penyakit gula darah, diabetes. Ya walaupun suka dengan es krim, harus menghindari. Karena dalam es krim itu ada karbohidrat yang luar biasa banyaknya. Jadi itu sebabnya kalau yang seperti menahan diri tidak minum es krim, itu saja tidak mampu, bagaimana dengan yang lebih besar? Kalau seseorang kena kebiasaan mabuk, suka mukul, lalu kemudian narkoba, itu kan jauh lebih besar. Kalau cuma es krim aja kita tidak bisa menahan diri, bagaimana dengan yang lebih berat? Jadi mulailah dengan yang kecil, terus kemudian yang medium, lalu yang berat itu kita atasi satu demi satu. Hingga kemudian dari hidup kita memang orang melihat perubahan. Dari perubahan yang sedikit, yang kecil menjadi perubahan yang besar. Yang penting ada perubahan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara sebuah contoh. Dalam perjanjian lama, ada masa dulu, kuda-kuda Mesir itulah merupakan kuda yang sering diimpor ke luar negeri. Orang-orang tahu bahwa di Mesir ada pelatihan untuk kuda. Yang pertama itu kuda itu biasanya ukurannya tinggi besar secara fisik. Tapi kemudian ketika ada di Mesir dan itu terpilih untuk diseleksi, maka hal pertama yang
dilatih ada mengetahui, memahami apa-apa dari pawang atau dari pelatihnya. Tanda ini berarti berdiri dan tidak bergerak, tidak berjalan dan tidak berlari. Yang seperti ini, kode seperti ini berarti berjalan. Yang seperti ini lari, yang seperti ini belok kanan, yang seperti ini belok kiri. Dilatih sampai bisa. Dan kuda itu menuruti apa-apa tuannya. Lalu latihan mulai dilakukan. Ada 10 mungkin kuda yang dibariskan begitu ya, di sebuah garis. Lalu kuda yang dilatih dengan sungguh-sungguh itu tidak boleh bergerak. Pada 10 meter di depannya ada rumput dan ada air. Yang 9 diizinkan lari untuk makan dan minum. Tapi yang 1 itu tidak boleh bergerak, tidak boleh maju. Nah tentu tidak mudah melihat rekan-rekannya, teman-temannya itu bisa makan, bisa minum dengan tenang. Tapi dirinya tidak boleh. Ada satu pergumulan untuk menekan segala keinginan yang ada dalam diri kuda itu. Kuda yang menang, tidak bergerak, tetap ada di tempat. Itu berarti selesai dengan fase itu. Tahap pertama adalah mengenal apa-apa, yang kedua dilatih untuk menahan diri. Yang ketiga, kuda itu dibuat lapar dan haus. Sepanjang hari tidak diberi makan, tidak diberi minum. Lalu besok ketika mungkin siang hari dia kelaparan, dia haus. Di depan dia dalam jarak 5-10 meter ada rumput hijau, ada air. Dalam situasi lapar, kepengen maju, tapi apa-apa dari pawang berkata, jangan maju. Nah, kuda yang tidak bergerak, walaupun ada pergolakan dalam dirinya, kepengen maju dan mengambil rumput yang hijau dan mengambil air minum yang segar. Itu yang nanti dipilih untuk diberikan kepada raja-raja. Dia telah selesai, dia punya apa yang disebut ekratia. Bisa mengendalikan diri, kepengen makan, kepengen minum, tapi bisa menahan diri. Kalau kuda saja bisa mengendalikan dirinya, masakan kita makhluk yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, tidak mampu mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam hidup kita. Saya berdoa, saya berharap kita menang atas keinginan-keinginan yang ada dalam hidup kita. Itu saja dulu hal yang pertama. Berarti Pak Gunawan ini ada sedikit kaitannya juga dengan kesabaran ya? Iya. Belajar untuk bersabar. Dan pengendalian. Menahan diri. Iya, menahan diri atau pengendalian diri ini memang tidak mudah. Tetapi kita harus belajar dan tadi dimulai dari sesuatu yang kecil. Betul. Ya. Karena kalau yang kecil tidak kita upayakan untuk kita kendalikan hal-hal yang kelihatannya sepele, kemudian itu akan berkembang menjadi besar dan ketika menjadi besar maka untuk pengendalian dirinya itu mungkin lebih sulit lagi begitu ya. Kemudian mungkin yang perlu kita lakukan dalam kita belajar pengendalian diri adalah mungkin jangan gampang menyerah mungkin ya. Betul, betul. Karena kan godaannya banyak. Mungkin ada kegagalan-kegagalan di awal ketika kita memulai, ya. Ada kegagalan tapi jangan lalu kita tidak bangkit lagi. Kita maju terus sampai apa yang kita cita-citakan terjadi. Iya, iya.
pengendalian diri ini bukan cuma dalam soal seksual, Ya, betul. tetapi di dalam banyak hal Ya. ya. Ketika kita mau marah, kemudian kita ingat, oh ini aku nggak boleh nih, aku lagi dilatih untuk nggak marah. Ya, Tapi ya. kemudian kita sadar, perlu kesadaran itu ya. Ya. Dan kemudian kita mencoba untuk tidak melakukan dan sebagainya. Berarti memang latihannya itu yang perlu Pak Gunawan ya. Ya. Kita tidak boleh terbalik lalu, gara-gara kamu, aku jadi gagal. Bukan, itu kita gagal karena diri kita yang tidak mampu mengendalikan diri. Gitu. Yang penting tidak menyerah, terus berusaha untuk supaya kita makin hari makin bisa mengendalikan diri. Jadi memang perlu proses ya, perlu waktu betul, dan perlu upaya juga ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman kedua. Ekratia adalah pemimpin atau siapa saja yang tidak menyalahgunakan wewenang. Saya ambil contoh misalnya saya seorang pejabat. Saya nanti mengangkat ponakan saya yang tidak qualified, tetapi karena itu famili saya tempatkan. Mungkin dalam organisasi dunia juga seperti itu. Karena saya punya kedekatan dengan seseorang, maka anaknya, keponakannya kita tempatkan walaupun itu tidak tepat penempatannya. Ya, kan kita seharusnya the right man in the right place. Menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nah, orang yang tidak ketika dipercaya memegang keuangan, kita tidak melakukan penyunatan, pengurangan, kita jujur, itu termasuk ekratia. Ada sebuah kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau oleh Tuhan. Kita bisa bersih di dalam menjalankan tugas itu. Ada sebuah contoh dalam perjanjian lama, seorang nabi yang bernama Samuel, yang di akhir masa jabatannya, dia menyampaikan kata-kata yang menantang kepada rakyatnya. Coba kalau ada yang aku peras, aku akan bayar. Coba kalau aku tidak adil dalam mengadili, angkat tanganmu. Kalau aku ada yang tidak benar, katakan. Supaya sebelum aku tinggalkan tugas, aku sudah beres dengan rakyatku. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai 4. Berilah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok hingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikan kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Wah, ini luar biasa ini. Bertugas puluhan tahun, waktu rambut beruban, sudah tua. Samuel didapati oleh rakyatnya benar. Dia tidak melakukan nepotisme karena familinya, karena itu teman dekatnya, lalu ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Didudukkan dalam posisi yang tidak seharusnya dia tempati. Dia tidak terima sogok supaya hukum itu dijungkir balikkan. Sepanjang puluhan tahun tidak ada cacat. Ketika kita menempatkan seseorang yang hubungannya baik dengan kita, pernah membantu kita, itu nepotisme, walaupun itu bukan keluarga, hanya teman.
Kita belajar untuk menempatkan the right man on the right place. Tidak memeras, tidak korupsi, dan rakyat berkata, engkau tidak melakukan kesalahan apapun sampai hari ini. Wah, kita mesti berdoa supaya hidup kita itu finishing well seperti ini. Mengakhiri dengan kemuliaan, dalam arti bukan kemuliaan punya banyak harta. Tapi orang melihat diri kita itu teladan yang baik. Lalu tokoh itu bukan hanya pada nabi, pada raja atau pada imam. Pekerja-pekerja sekuler itu juga bisa jujur. Kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 15. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur. Ada fase di mana rumah Allah mengalami banyak kerusakan, lalu dilakukan renovasi. Bendahara mengeluarkan uang, ada banyak mandor. Mereka kasih uang kepada mandor. Dan yang luar biasa adalah mandor itu begitu jujur, tidak ada sedikit pun uang yang keluar dari bendahara disalahgunakan. Karena kejujuran para mandor ini yang begitu banyak. Sampai ada keputusan dari kerajaan. Gak usah dihitung berapa pengeluarannya, sisanya. Sudah kalau sisa biar dia serahkan kepada kita. Tapi enggak usah pakai perhitungan. Wah, ini luar biasa loh. Kalau kita sebuah perusahaan punya karyawan yang dapat dipercaya itu enggak, bendahara bilang, sudah aku percaya. Enggak usah pakai laporan, enggak usah pakai nota kecuali itu untuk pajak. Aku percaya orang itu. Waduh, luar biasa. Kalau kita punya jemaat yang seperti itu, wah, luar biasa. Itu yang namanya ekkrateia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, ada 2 tokoh yang luar biasa. Yang satu namanya Hugeng. Bapak Hugeng ini ketika menjabat menjadi Kapolri, sangat jujur, sangat jujur. Dia meninggal dengan rumah yang kecil, tidak mewah. Yang dia tinggalkan adalah nama baik. Sekarang hingga Bapak Khusus berkata, yang kekal itu hanya polisi tidur dan patung polisi. Lalu yang satu lagi yang tidak suka uang adalah almarhum Hugeng. Bagi orang Kristen kita kenal di eranya Bapak Soekarno ada Waperdam Lemena. Sangat jujur. Bahkan organisasi kemahasiswaan Kristen mau minta bantuan, dia tolak. Ini bukan untuk kamu, ini untuk rakyat. Wah. Itu sebabnya ketika Presiden Soekarno sering keluar negeri, almarhum J. Laimana itu yang menjadi katakan penggantinya. Dia begitu percaya pada integritas J. Laimana bahwa dia tidak akan mengkudeta, dia akan melakukan segala tugas dengan baik dan jujur. Lalu dalam salah satu tulisannya, almarhum Soekarno pernah berkata, aku melihat Yesus hidup dalam hidup J. Laimana. Itu hal kedua dari ekkrateia. Ekkrateia atau pengendalian diri. Iya. Yang kedua adalah pemimpin yang tidak memanfaatkan jabatannya atau posisinya dan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Gitu, ya. Dan kemudian dari contoh Samuel tadi Pak Gunawan, contoh Samuel itu sebagai pemimpin dia berani
lihatlah aku. Mempertanggungjawabkan Iya. hidupnya. Ya. Berani untuk dinilai oleh Iya, orang lain. betul. Saya rasa tidak gampang ya untuk pemimpin untuk boleh minta kepada orang lain, entah itu bawahannya atau sahabatnya, untuk coba deh lihat hidup saya, Iya. apakah saya benar atau tidak benar. Kan tidak gampang untuk berbicara Betul, seperti itu. Ya, betul. tetapi ekrateia adalah pemimpin yang tidak menyalahgunakan wewenangnya, sekaligus kemudian dia berani untuk dinilai oleh orang lain. Ya. Dan sekali lagi Pak Gunawan, ini sebagai pemimpin kan nggak gampang Betul. untuk kita minta dinilai oleh orang lain. Iya. Tapi itu juga berarti penguasaan diri ya. Iya. Karena ketika kita minta orang lain menilai kita, memberikan masukan-masukan kepada kita, kemudian dia memberikan masukan misalnya, tentu saja ada mungkin dia menyampaikan sesuatu yang kekurangannya atau dan sebagainya, kan tidak mudah. Yeah. Tidak mudah untuk kita berkata, oh begitu ya, saya begini, saya kurang begini. Pada umumnya kan orang pembelaan diri begitu. Ya, tapi orang yang ekrateia adalah orang yang memang benar-benar dia menjalankan kepemimpinannya dengan jujur, dengan bertanggung jawab, mengendalikan diri untuk tidak memanfaatkan kekuasaan. Betul. Dan berani dinilai oleh orang lain, sekalipun Betul. nanti penilaiannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yeah. Tapi kita harus berani, oh begitu, saya memang kurang ini, dan kemudian kita mencoba untuk memperbaiki diri. Yeah. Mungkin ini pelajaran juga buat para pemimpin ya Pak Gunawan ya. Ada konsistensi. Jadi ada orang yang di awalnya oke, tapi di pertengahannya atau di akhir gagal. Nah, kita perlu belajar supaya ekratia itu merupakan gaya hidup yang dari awal sampai akhir itu kita miliki. Itu. Nah, saya mau sampaikan tambahan lagi. Samuel itu kan tidak ada sistem yang ngawasin dia. Tidak ada itu. Loh, kalau ada sistem yang ngawasin, itu maka kalau orang itu baik, ya kita tidak heran karena ada sistem yang ngawasin gitu. Tapi kok tidak ada sistem yang ngawasin, tapi insting dari kemauan diri sendiri baik. Nah, itu yang luar biasa. Artinya kalau ada sisi yang ngawasin rumah kita, lalu semua karyawan, semua orang yang ada di rumah kita bekerja dengan baik, ya tak heran. Tapi kok tidak ada CCTV, tidak ada bos, tidak ada majikan, tetap bekerja dengan baik. Nah, itu yang luar biasa. Itu. Berarti ini berbicara tentang integritas ya. Ya. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV yang merekam apa yang kita lakukan, tetapi kita tetap melakukan fungsi kita sebagai pemimpin dengan baik. Berarti Betul. ini lebih kepada ini mungkin Pak Gunawan ya. Bahwa di dalam menjalankan kepemimpinan dalam bentuk atau bidang apapun juga, kita harus sadar bahwa pertanggungjawaban kita itu bukan hanya kepada manusia, Betul. tetapi pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Ya. Yang kita tidak melihat dia dengan mata kita, tetapi kita sadar bahwa dia melihat, memperhatikan, dan mungkin Betul. rasa takut kepada Tuhan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan itu yang harusnya memotivasi kita untuk memiliki ekrateia atau pengendalian diri di dalam hidup kita. Ya. Jadi mengendalikan diri, tidak memanfaatkan jabatan karena kita takut kepada Tuhan, bukan takut dinilai oleh manusia. Ya, kembali kepada tidak takut dinilai oleh manusia ini juga berarti kita dibutuhkan kerendahan hati ya. Betul, untuk dapat kerendahan hati untuk mau dikoreksi, Betul. untuk mau diberitahu oleh orang lain begitu. Betul. Pak Gunawan, berkaitan dengan ini kan tadi lebih kepada kepemimpinan atau lebih kepada orang yang menjalankan sebuah tanggung jawab. Ini juga pasti bisa diterapkan di dalam pelayanan begitu. Betul. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap menjalankan dengan sungguh-sungguh. Betul. Ada godaan untuk misalnya godaan apapun juga untuk kita melarikan diri dari pelayanan atau meninggalkan, tetapi kita tetap memiliki pengendalian diri untuk tetap
di dalam panggilan Tuhan begitu, Betul. dan menjalankan dengan tanggung jawab. Ya. Kira-kira begitu ya. Betul. Pelayanan kepada Tuhan berarti juga bukan cuma kita dapat pujian atau tidak ada pujian, tapi kita tetap menjalankan dengan konsisten begitu. Ya. Oke. Ya. Oke. Dengan demikian buah roh ke-9 telah selesai, tapi tidak berarti malam ini kita akhiri ini. Kita akan lanjut apa yang dulu kita tinggalkan, yaitu Yakobus 4 ayat yang ke-6. Ya. Dulu kita sudah membicarakan dari pasal 1 sampai pasal 4 dan kita belum membicarakan ayat yang ke-6. Nah, malam hari ini kita akan melihat mengenai Yakobus 4 ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini kita melihat apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka dengan kesombongan, tapi Allah suka dengan orang yang rendah hati. Masing-masing ada ada penaltinya, ada yang congkak ada penaltinya seperti ini, yang rendah hati dapat pahala seperti ini. Nah, kita akan bicarakan minimal bagian pertama dulu mengenai congkak atau sombong. Itu dalam bahasa Yunani disebut dengan huperepanos. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, sombong ini punya dua makna. Orang yang merasa dirinya paling hebat, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Rumusan dari sombong itu merasa dirinya paling hebat, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Merasa paling pintar, tetapi sebetulnya di atas dia masih ada yang banyak yang pintar. Merasa paling kaya, padahal ada banyak lagi orang yang lebih kaya dari dia. Sepertinya punya kedudukan yang paling tinggi, padahal ada banyak orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Nah, ketika dia salah menilai diri sendiri, aku paling hebat, aku paling sukses. Padahal tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan kata huperepanos. Jadi itu over di dalam menilai diri sendiri. Dan meremehkan, menilai secara salah orang lain. Nah, orang-orang ini kalau di gereja itu ada banyak orang yang merasa diri hebat. Itu yang nanti bisa menimbulkan pertengkaran. Aku paling hebat, tidak ada aku, keuangan hancur. Tidak ada aku yang punya inisiator, tidak mungkin panitia pembangunan bisa jalan, dan seterusnya. Merasa dirinya paling penting, merasa dirinya paling hebat dalam peranan. Nah, kita akan coba lihat sebuah contoh. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di antara 12 rasul ini ada masalah. Yohanes berkata, aku paling hebat, aku paling dekat, aku yang tidur di dada Yesus ketika malam perjamuan, aku yang paling hebat. Itu tidak mau kalah. Aku itu jubir dari 12 rasul. Bahkan ketika Yesus itu sebagai Mesias bertanya, siapa aku menurutmu? Aku yang ngomong. Dan jawabanku dipuji oleh Tuhan. Engkau mendapat kata-kata ini dari Bapa di sorga. Aku yang hebat. Yudas mungkin berkata, keuangan kita akan murah marit, tidak ada aku. Jadi masing-masing merasa paling hebat, paling tinggi.
Itulah yang disebut huperepanos. Menduga dirinya hebat, terhebat, tapi tidak seperti itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah huperepanos bukan cuma merasa dirinya paling hebat, tapi orang yang merasa begitu hebat hingga tidak perlu Tuhan. Dia tidak pernah menyadari bahwa kalau dia sukses, sukses itu datang dari Tuhan. Dia tidak menyadari kalau dia itu ditakuti banyak pihak. Itu karena ada wibawa yang Tuhan kasihkan dalam hidupnya. Kalau dia dilihat paling pintar, dia tidak sadar kalau pintaran itu datangnya dari Tuhan. Nah, saya mau mencoba untuk menjelaskan lewat firman Tuhan. Ini ada pada Nebukadnezar, Raja Babel. Ya. Memang Babel besar. Tapi kita melihat bagaimana sikap Allah terhadap Nebukadnezar. Tuanku, itu ada dalam Daniel 4 ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberi makanan rumput seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikian berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Tuanku, hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Ini bukannya satu mimpi. Lalu mimpi ini membuat gelisah. Lalu Daniel menjelaskan. Dia berkata, Tuhan, hendaknya Tuhan bertobat. Karena hukuman Allah akan turun. Karena Tuhan sombong. Maka Tuhan akan dijadikan bertindak seperti binatang. Akal sehat Tuhan akan diambil. Maka Tuhan akan makan rumput. Lalu ada di lapangan atau di padang rumput, kena embun, kena hujan. Bagaikan orang gila. Kapan itu berakhir? Ketika Tuhan berkata, segala kejayaanku, segala kehebatanku, itu asalnya dari Tuhan. Ketika itu Tuhan, itu kesadaran muncul, Tuhan akan dipulihkan kembali. Nah, saya akan membacakan satu ayat. Ini yang menjadi dasar kenapa Tuhan itu menghukum. Di dalam Daniel 4 ayat 30, di sana dikatakan begini. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nah, saudara perhatikan, saya akan baca sekali lagi ayat ini, tapi dengan tekanan-tekanan pada kata ku, itu ya. Bukankah Babel yang besar ini yang dengan kekuatan kuasaku, ya, itu pakai ku pertama, dan untuk kemuliaan kebesaranku, dan ini telah kubangun menjadi kota kerajaan. Satu ayat pendek, tapi kunya itu 3. Aku. Lalu kau ini bisa seperti ini karena aku. Di saat dia berkata itu, Tuhan hukum. Dia seperti binatang, seperti lembu di padang, makan rumput. Itu yang Alkitab katakan, Allah melawan orang sombong. Karena yang sombong bukan saja salah menilai orang lain dan salah menilai diri sendiri, tapi yang kedua yang lebih berat, begitu sombong sampai dianggap Tuhan itu tidak ada andilnya dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam
Amsal pasal 16 ayat yang kelima dikatakan begini, setiap orang yang tinggi hati, huprepanos, adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi tinggi hati itu kekejian. Apa itu kekejian? Itu hal yang menjijikkan. Jadi begini, salah satu persyaratan binatang korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak boleh cacat. Matanya buta satu, lalu kemudian pincang, kurus, kudisan, atau ada cacat-cacat yang lain. Kalau orang berani kasih persembahan itu, Alkitab berkata, ini kekejian, ini menjijikan. Lebih baik kita tidak kasih apa-apa dari kasih yang buruk kepada Tuhan. Nah, ketika ada orang sombong, Tuhan juga berkata, ini kekejian bagiku. Jadi sombong itu jangan dipikir sebagai ini perkara kecil, ya wajarlah kalau dia sukses, lalu sombong wajar. Tidak wajar. Itu kekejian. Saya tidak mau membandingkan dengan pembunuh, pendusta, berzina mana lebih berat ya. Tetapi benar-benar sombong itu dosa pertama yang ada di sorga. Ketika Lucifer itu merasa dirinya hebat, bahkan bisa menyamai Tuhan, bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Dan dicampakkan ke bumi. Dan menjadi iblis. Ya, jadi memang apa ya? Jadi begini, kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, itu karena ada yang membujuk. Ada yang menggoda. Kalau setan ini tidak ada yang menggoda, tidak ada yang membujuk, muncul sendiri dari dirinya kesombongan itu. Nah ini yang berat. Yang begini ini sulit untuk bertobat. Jadi jelas ya, kesombongan itu bukan perkara kecil. Ya. Kesombongan itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Dosa pertama yang ada di sorga adalah sombong. Ya. Lalu dari sombong nanti ada anak-anaknya apa-apa-apa, tidak kita uraikan pada bagian ini. Ya. Tetapi sombong merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu bagian pertama mengenai kesombongan. Ya. Kriteria daripada sombong yang pertama tadi adalah salah menilai diri sendiri, ya. Ya, dan orang lain. Ya. Orang lain lebih rendah, kalah sama dia begitu. Ya, dia merasa diri lebih pandai dari orang lain. Ya. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Ya, betul. Dia merasa lebih kaya dari orang lain. Betul. Tapi kalau misalnya penjelasannya ini Pak Guna, berarti memang dia benar-benar pandai sebenarnya. Betul. Ya. Dia benar-benar kaya, dia benar-benar berkuasa. Ya. Tetapi dia menganggap bahwa dia yang Ya. dia yang paling. Mungkin yang lebih bahaya Pak Gunawan ya, sebenarnya dia nggak kaya, dia nggak berkedudukan, dia nggak pandai, tapi dia merasa kaya, dia merasa pandai, dan dia merasa punya kedudukan tinggi. Ini berarti lebih sombong lagi mungkin. Nah, saya tidak masukkan, itu ada istilahnya yang berbeda, itu bukan huprepanos. Tidak punya tidak istilahnya bukan orang pintar, ya, bukan orang kaya, tapi artinya membual. Wah, aku kok buat di sana, ada 500 orang maju bertobat gitu. Padahal yang datang di tempat itu mungkin cuma 10-20 orang. Nah, ini yang dalam bahasa Yunani juga ini sombong. Itu namanya alasonea. Jadi Alkitab itu untuk sombong itu minimal ada 2. Huprepanos, ini yang memang ada kayanya, ada kedudukannya, ada pinternya. Tapi dia mengira dia yang teratas kan gitu. Tadi yang Ibu Gunawan katakan, ada itu di Alkitab, di Perjanjian Baru. Istilahnya
Dia tidak punya apa? Dia tidak punya kriteria itu sama sekali. Tetapi sombong. Ini namanya bodoh tapi sombong. Nah ini. Gitu. Ada namanya alasonea. Nah itu sama dengan tukang jamu yang bikin apa? Ini makan obat ini sepanjang 2 minggu rambut akan tumbuh. Itu laku keras. Lalu ada angin besar tertiup, topinya terbang, orang lihat dia pelontos kepalanya. Antara kata dan kenyataan itu beda. Kalau dia obatnya manjur, kepalanya tidak pelontos. Nah itu alasonea. Ya, jadi memang bahasa Yunani itu apa ya? Sangat kaya. Untuk sombong itu ada sombong yang memang tadi Ibu Gunawan katakan memang ada dasarnya gitu. Tapi ada yang tanpa dasar itu ada. Namanya alasonea. Ada sama juga dengan hiperbola begitu. Iya. Ada unsur-unsur itunya ya. Iya. Kemudian Pak Gunawan mungkin ada yang kontradiksi mungkin ya. Jadi misalnya ketika seseorang sukses melakukan sesuatu, kemudian dipuji oleh orang lain begitu. Kemudian dia bilang, enggak kok, saya tuh enggak pandai kok, saya biasa-biasa aja. Dia dipuji kekayaannya, oh kamu hebat ya, kamu orang kaya. Oh enggak kok, aku bukan orang kaya, mobilku cuma 5 kok, begitu. Atau mungkin ada orang yang memuji dia, wah kamu ini cantik. Tapi dia bilang, enggak kok, aku tuh enggak cantik kok, aku tuh biasa-biasa aja gitu. Itu juga mungkin ada sebenarnya ada unsur kesombongan juga di dalamnya atau bagaimana begitu? Iya. Dia seakan-akan tidak mengakui pujian orang itu. Yang penting itu hatinya itu seperti apa? Kok hatinya mengiyakan? Ini kan antara hati sama kata-kata itu beda gitu loh. Nah, jadi memang ada orang yang kalau dipuji itu apa ya? Dipuji itu dia bangga, iya mobilku enggak cuma 5 loh. Itu yang paling mahal-mahal itu yang aku beli. Nah, itu ketika dipuji seperti apa api kecil yang disiram minyak jadi hebat. Tapi ada orang yang sebetulnya mengakui pujian itu. Tapi dia tidak mau mengungkapkan dengan, iya loh aku cantik, aku pintar. Lalu kata-katanya, aku cuma gini, kelihatannya rendah hati. Tapi Tuhan tuh tahu. Tapi kalau memang itu pujian dari orang lain kan sebetulnya belum dosa dan belum salah. Kan gitu. Kalau itu dari orang lain. Yang salah itu kok dirinya mengklaim, saya paling cantik, saya paling pintar, saya paling berjasa di gereja ini. Nah itu. Seandainya pun mungkin Pak Gunawan memang dia pandai, dia kaya, dia berkedudukan, dia potensial, dan kemudian ada pujian, ya mungkin belajarlah untuk mengembalikan bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan dia hikmat di atas rata-rata mungkin, Tuhan memberikan kedudukan yang baik kepada dia. Kita mengakui memang itu ada gitu, tetapi tidak membuat kita menjadi tinggi hati, tetapi tetap menyadari seperti yang tadi Daud itu semua karena Tuhan gitu. Aku ini sebenarnya tanpa Tuhan bukan apa-apa. Jadi memang kita ketika ada orang lain memuji, ya berterima kasih untuk pujian itu dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai, dikaruniakan oleh Tuhan kelebihan-kelebihan tertentu dari orang lain. Tetapi semuanya itu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin begitu ya. Jadi kita tidak lupa asalnya itu adalah dari Tuhan. Betul. Itu kesalahan daripada Nebukadnezar kan begitu. Dia sukses untuk membangun kerajaan yang besar. Tapi dia lupa bahwa kalau dia sukses itu karena Tuhan menyertai. Nah, unsur ini yang tidak boleh dilupakan gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk mengembalikan segala pujian, segala hormat secara jujur kepada Tuhan.
inti yang tadi Pak Gunawan katakan adalah kita tidak boleh menganggap remeh tentang hati yang sombong. Ya, karena di mata Tuhan itu adalah sebuah kejijikan. Dan betul. ada konsekuensinya ketika orang sombong. Dan kita harus sadar bahwa kejatuhan dari malaikat Tuhan, Lucifer adalah ketika dia sombong. Ya, dan kita harus berhati-hati dengan hal seperti ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi belajar untuk tidak sombong tetapi mengembalikan, menyadari bahwa semua datang dari Tuhan dan kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan bertanggung jawab dan untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Belajar untuk rendah hati. Tadi kan Pak Gunawan juga mengungkapkan sedikit tentang kebalikan daripada kesombongan itu adalah kerendahan hatian. Saya lanjutkan untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita mesti kalau sudah bicara mengenai sombong, kita mesti bicara mengenai rendah hati. Tuhan membenci yang sombong. Tuhan akan menghukum orang sombong, itu Amsal. Lalu yang kedua ada Tuhan mengasihani atau mengasihi orang rendah hati. Rendah hati ini ada tapainos. Nah, tapainos ini adalah orang yang memang hebat, tapi selalu mengembalikan kehebatannya itu kepada Tuhan. Jadi memang misalnya dia pintar, tetapi saya berkata, kalau tidak Tuhan memberi kepintaran, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Kalau dia kuat, hebat, dia akan kembalikan kehebatan itu kepada Tuhan. Selalu ingat sumbernya. Itu orang rendah hati. Ya. Tidak meniadakan kehebatannya, tetapi mau mengatakan bahwa kalau dia hebat karena Tuhan. Itu tapainos. Artinya sadar bahwa kalau aku bisa kaya, aku bisa jaya, aku bisa hebat karena Tuhan. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan segala puji hormat hanya kepada Dia. Nah, ada satu ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku hingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi ini doa Daud atau doa syukur, doa pribadi yang disampaikan setelah dia menjadi raja. Dia flashback ke belakang, dulu aku cuma gembala 2-3 ekor domba. Lalu ketika ada singa, ada beruang yang mau memangsa dombaku, aku bela oleh kekuatan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, beruang dan singa dapat aku kalahkan. Goliat yang tiap hari sepanjang 40 hari memaki-maki, menghujat Tuhan dan menghina orang Israel. Dengan pertolongan Tuhan, senjataku bukan pedang, cuma pengumban, alat umban dengan batu. Aku kalahkan sekali aku ayunkan umban itu. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin itu. Dia pakai ketopong lalu batu itu bisa nancap di dahinya. Nah, selalu dia kembalikan, lalu ketika dia diangkat menjadi raja, dia berkata, siapa aku Tuhan? Sampai Engkau membawa aku pada tingkat tertinggi ini. Nah ini yang disebut dengan orang rendah hati. Ya. Orang rendah hati bukan orang yang berkata, aku tidak bisa apa-apa, bukan. Orang rendah hati adalah orang yang menyadari sukses yang diperoleh datangnya dari Tuhan. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Jadi satu ayat saya akan bacakan untuk saudara.
Di dalam Matius pasal 3 ayat 11 itu contoh lain dalam perjanjian baru. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis ini nabi yang luar biasa. Omongannya ceplas-ceplos. Tapi kita membaca orang Farisi, ahli Taurat, pasukan Roma, itu mengaku dosa dan minta dibaptis. Itu dari segala penjuru datang untuk mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Tapi ketika dia membicarakan Mesias, anak Allah, Yesus Kristus, dia berkata, membuka tali kasut. Dia hebat, pengikutnya ribuan. Tapi dia berkata, buka tali kasut. Aku tidak layak. Ini kerendahan hati. Itu bukan hanya ada dalam hati, dia ucapkan. Nah, sikap rendah hati semacam ini perlu kita miliki baik sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai aktivis gereja. Saya mau mengakhiri dengan kisah Fransiskus dari Assisi. Beliau adalah orang yang dianggap orang suci pada gereja Katolik. Tuhan memakai dia dengan heran. Lalu ada orang yang satu ketika bertanya pada Fransiskus dari Assisi, kenapa ya Tuhan bisa pakai kamu dengan luar biasa? Lalu dia menjelaskan dengan kalimat yang singkat. Ketika Tuhan di surga mau memilih orang untuk menjadi pelayannya, dia cari yang bodoh, dia cari yang lemah, cari yang tidak ada keunggulannya, supaya kalau dia dipakai, orang itu tidak akan berkata dengan menepuk dada, ini semua karena aku. Tapi orang-orang semacam ini akan berkata, kalau bukan Tuhan, semuanya itu tidak akan terjadi. Nah, saya berdoa kita semua bisa seperti Fransiskus dari Assisi yang mau mengatakan aku bukan apa-apa. Persis seperti Daud. Tuhan siapa aku? Kok engkau pilih? Nah, orang yang bisa berkata dengan jujur seperti ini yang dipilih Tuhan. Ketika kita hebat tetapi kita merasa itu karena diri kita. Tuhan sukar pakai kita lebih tinggi lagi. Itu bagian terakhir dari PA malam hari ini. Tanpa terasa kita harus mengakhiri karena waktu, maka mari kita tundukkan diri, kita mengakhiri dengan doa. Bapa Sorgawi, kami datang kepada Engkau. Ajar kami untuk dapat menguasai diri. Ketika ada kepercayaan kami tidak menyalahgunakan. Kami bisa mengendalikan segala naluri-naluri buruk yang ada dalam hidup kami. Kami bisa mengendalikan hingga ekrateia itu muncul dalam hidup kami. Ajar kami untuk rendah hati, mengembalikan segala sukses, mengembalikan segala kejayaan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian selesai sudah pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan 2 minggu lagi. Tuhan memberkati.